Halo, apa kabar? Saya Andi Gondrong, stylist cabang Botani. Dengan sapaan sehari-hari itu Abah. Abah jadi stylist kurang lebih sekitar hampir 25 tahun. 25 tahun. Kalau untuk usia Abah udah bukan muda lagi sih, udah hampir 52 tahun, sebentar lagi 53 ya bulan Juni. Kita seorang stylist itu zaman sekarang tuh zaman sosial media ya. Kalau kita tanpa konten, tanpa berkarya di sosial media, kita ketinggalan sama salon-salon atau stylist-stylist di luar sana. Gitu. Jadi kita harus berani konten. Kendalanya sih nggak ada ya. Sebetulnya kemauan kita sendiri secara konten. Misalnya konten itu suatu ikhtiar, suatu kita berkarya di konten, diperkenalkan di sosial media supaya orang bisa mengenal kita dan bisa mengenal karya kita. Boleh lihat nggak? HP Abah itu A50. Oke. HP-nya HA50 nih, HP jadul banget. Tapi kalau untuk membuat konten Abah tidak menjadikan kendala. Banyak kok yang kita harus pergunakan. Misalnya kita lagi pegang cuttingan atau color, rambutnya udah kita styling dengan bagus. Kita pun harus menanyakan ke tamunya atau ke klien kita, Kak boleh nggak kita bikin konten? Oh, izin dulu, terutama izin dulu kita. Kak boleh nggak, atau jeng, atau bahasa jeng, atau kak, atau mbak, bebas. Kalau Abah sih lebih banyak menggunakan kata jeng. Jeng boleh nggak kita konten? Oh boleh Abah, ada yang marah nggak, suami atau pacar? Oh nggak, bebas Mas Andi. Oke kita konten ya. Kalau misalnya oke kita konten Mas Andi, kita lirik. Ini kita harus bisa memanfaatin HP tamu tuh, wah ini HP-nya keren banget, luar biasa nih, pasti akan lebih bagus. Gak boleh nggak pakai HP kakak yang lebih oke deh kayak bikin konten? Oh silakan Abah, dengan senang hati. Nah, jadi menurut Abah itu kalau memang HP jadul atau HP lama gitu, jangan menjadi buat alasan sih kalau menurut Abah. Justru kita harus bisa memanfaatin akrab dengan tamu, dibikin tamu itu sebagai teman atau bikin tamu itu nyaman. Jadi kita pun menggunakan fasilitas HP pun punya tamu oke-oke aja sih menurut Abah. Nggak ada halangan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak konten atau tidak berkarya untuk diperkenalkan di sosial media. Dampaknya banyak sekali Pak, menunjang ya kita bikin konten, dinaikin ke sosial media itu sangat membantu. Sudah dirasakan sama Abah sendiri, banyak tamu-tamu yang nggak kenal. Saya tanya, Jam dari mana? Oh misalnya dari saya dari Bandung atau dari Garut. Kenal dari mana sama Andi? Saya kenal di TikTok loh Mas Andi, makanya saya datang ke sini pengen gunting sama Mas Andi. Jadi dampaknya banyak banget buat bikin karya di sosial media. Makanya teman-teman saya berharap semua faktor umur atau HP yang jelek itu jangan menjadi hambatan. Tetap kita semangat untuk berkarya bikin konten ini. Soalnya banyak udah dirasakan sama Abah sendiri. Pertama, kita percaya diri dulu, yakin. Kedua, kita harus fasilitasi penampilan kita dengan harum wangi ya. Karena menurut saya wangi itu membuat nyaman si customer. Karena kalau udah badan kita wangi, kita relax, tamunya pun senang. Seperti itu sih. Karena sekarang minyak wangi itu tidak harus mahal sebetulnya teman-teman. Masih banyak yang dengan isi ulang gitu. Jadi kalau badan kita bau, nggak bisa pakai minyak wangi, itu jangan menjadi alasan. Kita tetap harus wangi, badan kita harus pede. Dengan kita wangi, kita udah siap kerja, udah pokoknya udah enak aja gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi jangan buat teman-teman semua dari seluruh cabang, umur itu hanya faktor angka. Jadi jangan jadi hambatan untuk tidak konten atau berkarya untuk diperkenalkan di sosial media.
lihat sendiri, kalau kita ngelihat di beranda-beranda ya hasil stylist-stylist di luar sana, yang kita lihat itu kan pasti otomatis karyanya dulu. Kita lihat karyanya dulu, kayak banget nih karyanya. Baru kita ngelihat pencipta karyanya itu sendiri, baru salonnya. Jadi kalau masalah faktor umur itu jangan menjadi hambatan untuk teman-teman untuk tidak berkarya atau bikin konten di sosial media seperti itu. Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya di setiap cabang Christopher, Abah harap kita adalah sebagai manusia. Tentunya kita hanya bisa berdoa dan bekerja, ikhtiar. Yang namanya kita bikin TikTok itu adalah suatu ikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu, teman, tetap semangat, tetap bikin konten, berkarya, sukses di depan Anda. Dan kedua, yang terakhir, cintailah pekerjaan Anda dan cintailah tempat kerja Anda. Sukses di depan Anda.